Ya Tuhan, kami sangat mengucap syukur karena kalau kami boleh ada bersama dalam ibadah pada malam hari ini, kami datang dengan sebuah tujuan yang sama, yaitu kami rindu beribadah, kami rindu memuji dan menyembah Engkau. Kami percaya waktu kami menyembah, Engkau bertahta atas pujian dan penyembahan umat-Mu yang Engkau kasihi. Dan hadirat-Mu itu akan memulihkan kami, memuaskan kami, dan kami percaya kekuatan yang baru akan kami terima di malam hari ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Amin. Dia Allah yang baik, saudara, amin. Dia Allah yang setia. Dia Allah yang menetapkan langkah-langkah kita. Dan dia Allah yang menyertai kita, amin. Amin. Mari kita naikkan pujian Tuhan menetapkan langkah-langkah orang. Yesus cinta saya, tak pernah kecewa, amin. Mengiringi Yesus tak pernah kecewa, tak pernah kecewa. Ku serahkan semua, ku serahkan semua. Jalan
Yesus, yes, amin. Tak pernah kecewa, usahakan semua, berjalan serta semakin bahagia. Tak pernah kecewa, ku selama. Katakan, aku takkan kecewa, ku takkan kecewa, yes. Mengiring aku takkan kecewa Tuhan, ku takkan kecewa, ku serahkan semua, berjalan sertanya, semakin bahagia. Ku takkan kecewa, ku takkan kecewa, untuk selamanya. Shalalalalala, aku cinta Yesus. Shalalalalala, Yesus cinta saya. Shalalala, shalalalalala, aku cinta Yesus. Shalalalalala, Yesus cinta saya. Yesus cinta, Yesus cinta saya. Yesus cinta saya. Yesus cinta saya. Haleluya, haleluya. Luar biasa ya. Mudah-mudahan nggak hanya saya aja yang sendiri yang ketawa tadi ya. Oke, Tuhan Yesus tidak pernah mengecewakan kita. Amin. Kita akan terus tetap mau menyembah Tuhan, dan biarlah damai sejahtera dan sukacita Tuhan itu dilimpahkan kepada kita pada malam hari ini. Dan di dalam kekhawatiran ataupun di dalam kegelisahan kita hari-hari ini, biarlah Tuhan Yesus yang menjadi sumber damai sejahtera dan menjadi sumber jawaban dari segala doa-doa kita. Amin, saudara. Mari kita siapkan hati kita untuk masuk ke dalam perenungan firman. Sebelum itu mari kita menaikkan pujian penyembahan kita. Terima kasih Tuhan. Kau baik Tuhan. Kami mengucap syukur. Haleluya. Kalau ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia, bersama Dia hatiku
Engkaulah satu-satunya jawaban dalam hidup kami, Tuhan. Kami mau menyembah-Mu, Tuhan. Engkaulah sumber jawaban kami. Hanya padamu, Tuhan. Hanya padamu, Yesus. Terima kasih, Tuhan. Oh, tak seorang pun dapat menolong kami. Hanya Engkau, Yesus. Terima kasih, Tuhan. Engkaulah satu-satunya pengharapan kami malam hari ini, Tuhan. Bahkan sepanjang hidup kami, Engkaulah satu-satunya tempat kami berseru, Tuhan. Kami percaya apapun tantangan kami hari-hari ini, hanya Engkaulah sumber jawaban kami, Tuhan. Kami tidak mau melihat kepada dunia ini, karena dunia ini begitu menakutkan buat kami. Tak seorang pun dapat menghibur dan menolong kami. Hanya Engkau satu-satunya, Tuhan. Haleluya, Yesus. Mari kita angkat tangan kita kepada Tuhan. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawabanku. Oh, berseru kepadanya, bersama Dia. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidup. Oh, hanya Yesus. Hanya Yesus jawaban hidup. Oh, hanya Yesus. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bapak, terima kasih untuk kesempatan ibadah pada malam hari ini. Kami mau berterima kasih bahwa tidak ada satupun dalam hidup kami yang Kau janjikan, yang Kau lalai menepatinya, Tuhan. Bagian kami adalah mempercayai Tuhan dan hidup kami dalam jalan-jalan-Mu, supaya janji-Mu boleh tergenapi dalam hidup kami. Ajar kami untuk punya iman yang benar, Tuhan, punya pengetahuan yang benar, supaya kami tidak disesatkan, supaya kami tidak bodoh, tapi kami mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu dalam hidup kami. Sucikan setiap kami pada malam hari ini, ya Tuhan. Dan biarlah hati kami pada malam hari ini menjadi tanah yang subur untuk benih firman-Mu boleh ditabur. Dan iman kami ini boleh terus bertumbuh dan menghasilkan buah yang sangat lebat. Dan buah kami itu boleh dinikmati oleh banyak orang. Terima kasih Tuhan, urapi kami, bahkan terutama urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman. Biarlah hikmat yang datang daripada sorga itu melingkupi hamba-Mu ini. Dan kami percaya setiap firman itu menjadi kekuatan buat kami. Terima kasih Tuhan, Engkau hadir di sini ya Roh Kudus, Engkau ada bersama-sama kami. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Saya serahkan kepada Bapak Pendeta Billy Lantang, silakan. Shalom semua. Semua bisa dengar suara saya? Kalau bisa dengan baik, tolong ancungkan jempolnya. Saya cek. Oke, good. Oke. Terima kasih buat kesempatan ini. Saya pertama kali ada di sini dan saya melihat wajah-wajah yang banyak yang belum pernah saya lihat karena hidup saya dari hari ke hari, dari Zoom satu ke Zoom satunya. Dan saya di bulan Maret, saya jelaskan kenapa, sebentar saya jelaskan kenapa saya tersenyum sebenarnya. Saya tersenyum bukan karena pandemi, bukan karena coronanya, tetap saya berdoa, kita semua berdoa.
Kita percaya perlindungan Tuhan selalu tepat waktu, dan kita akan dibawa sampai ke seberang dengan selamat. Tapi saya tersenyum karena saya tahu bahwa apapun yang iblis berusaha lakukan selalu dibuat indah sama Tuhan. Saya selalu ajarkan kedua anak saya, kalau sampai ada buah apel dilempar ke kamu, Tuhan akan jadikan jus apel, gitu loh. Jadi semua akan dibuat indah sama Tuhan tepat pada waktunya. Bapak Ibu, kalau misalnya belum pernah dengar khotbah saya atau rangkaian daripada khotbah saya selalu membahas dari sisi kerajaan surga. Kerajaan surga kenapa? Karena itu satu-satunya Yesus khotbahkan. Jadi saya waktu bertobat 20 tahun lalu, saya betul-betul terkesima dengan pengajaran Yesus. Dan apapun yang saudara baca, kalau saudara punya Alkitab online yang ada tulisan merah, perkataan Yesus, saya anjurkan saudara baca terus dan pelajari kata-kata dia. Dan kemudian kalau punya Alkitab yang tertulis dan masih ada yang model lama yang biasanya masih ada tulisan-tulisan merah, yaitu perkataan Yesus, terus pelajari. Yayasan kami, Immanuel, kami mengeluarkan juga buku namanya, judulnya Kumpulan Perkataan Yesus. Itu semua tulisan-tulisan merah itu dibukukan paling tidak supaya jemaat mengerti apa yang Yesus ajarkan dan lakukan. Selama ini yang dia, kalau kita baca tulisan-tulisan di Alkitab tentang ucapan dia dari parables atau perumpamaan, itu kebanyakan hampir semuanya paradoks. Paradoks itu, kalimat paradoks artinya adalah terlihatnya seperti bertentangan, tapi memang bertentangan sama nilai dunia, tapi ada kebenaran di dalamnya. Bahkan tidak segan-segannya Paulus menulis, dan banyak lagi penulis-penulis yang lain mengatakan bahwa kebenaran itu adalah sesuatu yang dianggap dunia bodoh, karena melawan arus, ya, melawan arus. Oleh sebab itu, saya banyak ketemu sama teman-teman juga dari STT dan lain sebagainya. Saya mulai kasih tahu sama mereka, kenapa tidak ada kelas tentang kerajaan sorga. Dan akhirnya yang saya temui ketika seminar dengan hamba-hamba Tuhan, ketika saya survei dan tanyakan kepada mereka, kamu mengajar berkat itu konsepnya dari mana, dasarnya dari mana, mereka hanya bilang, kami cuma ikut-ikutan sama senior kami, tidak pernah secara formal diajarkan. Akhirnya jemaat terdistorsi, deviasi, karena selalu yang didengungkan adalah, sebenarnya saya nggak pernah mau sebutkan Injil kemakmuran, karena nggak ada Injil kemakmuran. Yang didengungkan adalah berita-berita tentang kemakmuran sebenarnya, dan sama sekali nggak ada di Alkitab seperti itu. Bahkan di Matius 24, kalau ketika Yesus bicara soal akhir zaman, yang ada gempa bumi, ada orang-orang murtad, ada banyak hal yang terjadi, itu bahkan dituliskan itu baru permulaan, ya. Dan kalau nanti Bapak Ibu baca di rumah, Matius 24 ayat 14 dikatakan, ketika Injil kerajaan diberitakan, baru tiba kesudahannya. Injil kerajaan, bukan Injil yang lain. Injil kerajaan. Nah, berarti kita ini harus cakap, harus mengerti Injil kerajaan itu isinya apa. Kalau kita nggak ngerti itu, kita tidak merdeka, orang-orang di sekitar kita juga tidak merdeka. Alhasil, orang yang mendengarkan firman, apalagi pengajarannya yang terus didengungkan, dikatakan, kalau kamu begini, ntar Tuhan gini, kalau kamu gini, ntar Tuhan gini. Lama-lama, akhirnya orang bertransaksi sama Tuhan, dan orang berpikir Tuhan itu dewa. Dan apa yang terjadi saat-saat tertekan seperti sekarang ini, kelihatan aslinya banyak yang ketakutan, dan akhirnya kelihatan pengajaran-pengajaran apa yang mereka telan selama ini. Ya. Malam hari ini saya akan berikan dua kebenaran. Yang pertama dari sisi gereja, kita bahas sedikit soal gereja. Kemudian yang satunya lagi nanti di bagian keduanya adalah tentang hidup kita masing-masing sekarang ini. Ya, sekarang ini. Kenapa kita ada di saat ini, dan kenapa saya katakan tadi di bulan Maret ketika mulai saya tinggal di Jakarta, mulai PSBB dan mulai terjadi corona yang merambah banyak kota di Indonesia, yang saya katakan saya tersenyum. Sekali lagi, saya tersenyum bukan menyukuri karena ada corona, bukan. Karena saya melihat tangan Tuhan yang luar biasa melakukan sesuatu yang kalau kita tidak ngerti, kita rugi sendiri. Kita rugi sendiri. Jadi semua keadaan, semua kondisi, mau itu baik atau buruk, selalu belajar melihat dari kacamata Tuhan. Selalu. Harus selalu dan tanya sama Tuhan. Kalau kita hanya berdasarkan nalar kita sendiri, yang pikiran kita hanya terbatas ini,
ya kita akhirnya akan kehilangan betul-betul kesempatan di mana Tuhan mau bicara dan mau kasih tahu banyak hal sama kita gitu. Di dalam suka sama duka, selalu tanya Tuhan, mau apa Tuhan dalam hidup saya? Prinsipnya adalah saya ngerti, saya yang berubah, bukan kondisi keadaannya. Itu nomor 2. Ya, makanya saya katakan saya sedang menulis buku tentang arti daripada berkat. Berkat itu nggak ada hubungannya, saya sudah bongkar kata berkat dari Kejadian sampai Wahyu, nggak ada hubungannya sama yang namanya materi. Itu hanya elemen kecil daripada arti daripada berkat. Berkat itu adalah ketika saudara dan saya menghadapi masalah, yang berubah bukan masalahnya, yang berubah saudara dan saya. Ketika kita yang berubah, karakter kita yang berubah, itu kita sedang diberkati Tuhan namanya. Kan ini kan nggak pernah diajarkan kayak begini. Akhirnya jemaat jadi nggak tumbuh dewasa. Akhirnya transaksional sama Tuhan. Mengisi doanya dengan transaksi. Kalau saya gini, Tuhan gitu ya. Kalau Tuhan gitu, ntar aku baru gini. Nggak bisa. Sadrak, Mesak, Abednego mau dijebloskan ke dalam tungku api, katakan, Tuhan, kami tahu Tuhan kami sanggup. Tetapi seandainya tidak, dia tidak akan tolong kami. Karena kedaulatan dia bukan kedaulatan kami. Rencana rancangan dia bukan rancangan kami nggak akan tahu jawabannya nanti ketika sampai kami harus mati, kami baru tahu, dia akan jelaskan ketika nanti saya bertemu dengan dia, saya akan mati martir, terbakar hidup-hidup. Apapun itu yang terjadi, kami tetap tidak akan menyembah dewa yang Tuhanku dirikan itu, jebloskan kami aja ke dalam tungku api. Itu baru namanya perubahan karakter, itu baru namanya karakter yang kokoh di dalam Tuhan. Apapun terjadi, kalau kita seperti itu, kita nggak akan pernah kecewa sama Tuhan. Kenapa ada pengertian-pengertian seperti itu? Itu didengungkan sama Yesus dari paradoks-paradoksnya dia, yang harus kita betul-betul tajam untuk mengerti. Ya, waktu bulan Maret banyak gedung-gedung gereja ditutup. Saya tersenyum sebenarnya. Saya bicara sama adik saya, kita banyak merenung dan banyak bicara sama teman-teman hamba Tuhan juga. Saya tertawa atau saya tersenyum, saya katakan sama Tuhan, terima kasih Tuhan. Sekarang kita dibuat sadar, bukannya kita pergi ke gedung gereja lagi, kita diajari sama Tuhan bahwa kitalah gerejanya, kita jadi gereja sekarang. Kenapa? Karena arti gereja bukan gedungnya. Bukan gedungnya, arti gereja adalah eklesia. Eklesia adalah orang-orang yang dipanggil keluar. Siapa gereja Tuhan? Saudara dan saya. Jadi gedung gerejanya ditutup, tiba-tiba satu gedung gereja ditutup, ribuan gereja dibuka. Di mana? Di rumah-rumah. Dibuka di rumah-rumah. Dan tanpa kita sadari, kita sedang melakukan 5 pilar daripada gereja mula-mula yang Yesus ajarkan yang menarik banyak orang, dan setiap hari jumlahnya ditambah-tambahkan sama Tuhan. Karena menarik perhatian banyak orang. Pertanyaan saya, apakah sekarang gereja yang kita lakukan di dalam gedung-gedung itu menarik perhatian? Belum tentu. Malahan saya banyak bilang begini, dan saya tegur hamba-hamba Tuhan, saya katakan ini, hati-hati loh kamu. Jangan sampai saya kalau seminar sama hamba Tuhan ya, saya paling senang kalau udah seminar sama hamba Tuhan, karena saya bisa pelong ngomongnya, karena banyak yang ngawur. Saya bilang gini, terakhir saya di Surabaya tuh, saya bicara sama 300 hamba Tuhan, akhir tahun lalu. Saya bilang, Bapak Ibu hati-hati loh. Jangan sampai hari Minggu, ya, kosnya tinggi, dampaknya nggak ada. Hari Minggu tuh kosnya tinggi loh. Bayar PK, bayar kos, bayar listrik, segala macam. Dampaknya ada nggak? Nggak ada kadang-kadang. Kenapa dampaknya nggak ada? Nggak usah jauh-jauh deh. Suami istri keluar dari gedung gereja sampai di mobil, berkelahi langsung di mobil. Ada dampaknya? Nggak ada. Karena mereka berpikir di dalam otaknya mereka, ibadah tadi sudah selesai. Ibadah di dalam gedung gereja sudah selesai. Ngawur. Ibadah nggak bisa selesai. Kenapa? Karena saya adalah gerejanya. Saya adalah eklesianya Tuhan. Ketika saya meninggalkan gedung gereja, saya keluar dan saya masuk ke dalam kendaraan saya berubah jadi tempat ibadah. Karena saya gerejanya. Ketika saya masuk ke dalam rumah saya membuka pintu rumah saya berubah jadi tempat ibadah, karena saya adalah gerejanya. Ibadah nggak bisa stop. Itu yang makanya saya katakan hati-hati loh, hari Minggu tuh high cost, low impact. Cost-nya tinggi, impact, dampaknya nggak ada. Jadi kita cuma main-main aja ke sana akhirnya. Kita berpikir bahwa kita sudah ibadah. Nah, ini yang membuat saya tersenyum. Ya, ini membuat saya tersenyum. Saya sudah lihat berbulan-bulan ini, ternyata 5 pilar daripada gereja mula-mula Tuhan kembalikan. Kita buka dulu di Matius pasal yang ke-12 ayat yang ke-6. Ya, ini paradoks. Ini yang saya katakan tadi, kalimat paradoks yang Yesus ajarkan dan banyak akhirnya membuat orang bingung, ya. Matius 12 ayat 6 mengatakan begini, "Aku berkata kepadamu, di sini ada yang melebihi bait Allah." Nah, loh. Ini Yesus sedang bicara, ya, sama
orang-orang di sekitarnya, ada orang Farisi, ada murid-muridnya, dan ketika dia bicara soal ini, dia sedang mereferensikan gedung Bait Allah yang kedua yang didirikan sama Herodes, Bapak Ibu. Dan gedung Bait Allah itu adalah gedung yang sangat besar, dan itu cut stones-nya, jadi spek daripada gedung itu, Bait Allah itu satu batu bisa 500 ton besarnya. Jadi besarnya luar biasa, ya mereka bingung, apa yang melebihi daripada Bait Allah? Tanpa kita sadari, dia juga mengatakan itu kepada kita saat-saat ini. Ada yang melebihi gedungnya. Ada yang melebihi gedungnya. Markus 13, ayat yang pertama, coba lihat. Ayat pertama dan kedua. Markus 13. Markus 13, ayat pertama dan kedua, mengatakan begini. Ketika Yesus keluar dari Bait Allah, seorang muridnya berkata kepadanya, "Guru, lihatlah betapa kokohnya batu-batu itu dan betapa megahnya gedung-gedung itu." Mereka bingung, mereka lihat gini, "Loh Tuhan, lihat dong, itu gedungnya besarnya luar biasa, masa ada yang lebih besar daripada itu? Itu besarnya dahsyat luar biasa." Mereka nggak ngerti, ini paradoks makanya. Paradoks yang diajarkan. Dia pelan-pelan lagi menyusupi prinsip kerajaan, ya. Kemudian ayat kedua dikatakan, Yesus berkata kepadanya, "Kau lihat gedung-gedung yang hebat ini, tidak ada satu batu pun yang dibiarkan terletak di atas batu yang lain, semuanya akan diruntuhkan." Bahasa Inggrisnya thrown down. Ini nubuatan yang akhirnya terjadi ketika Yesus sudah naik ke surga, ya terjadi pemberontakan di dalam Yerusalem, dan akhirnya bangsa Roma mengirimkan pasukan dari kota Roma, dari pusat. Mereka menutup tembok dan pintu gerbang Yerusalem, mereka membunuh anak-anak muda yang pada saat itu memberontak. Dan mereka menghancurkan Bait Allah yang kedua, dan batu yang besar itu dihancurkan, dilempar sampai ke bawah. Bapak Ibu kalau pernah ke Israel, di luar tembok Israel itu masih ada batu-batu yang besar itu, bekas daripada Bait Allah yang kedua. Nah kemudian, ayat-ayat ini dipertajam sama Paulus, kita sudah sering dengar, dan kita sudah tahu ayatnya, Paulus mengatakan, tubuhmu adalah Bait Allah. Itu yang dimaksudkan. Makanya saya katakan, saya tersenyum. Karena ketika gedung gereja ditutup, dia mau menyatakan kepada kita semuanya, ada yang lebih besar daripada ibadah hari Minggu. Ada yang lebih besar daripada gedung gereja. Siapa? Saudara dan saya. Saya sedang melihat, saya sedang bertatapan muka dengan, saya lihat di sini ada 48 participants di Zoom ini. Saudara semuanya adalah gereja-gereja Tuhan yang dahsyat, yang sudah disiapkan sama Tuhan. Makanya saya bangga, dan ini pernyataan Tuhan yang terjadi pada saat ini. Dan bayangkan ya, Bait Allah yang waktu didirikan saat itu sakralnya luar biasa Bapak Ibu, sakral. Makanya mereka bingung, kenapa sakral? Bayangin ya, kalau Bapak Ibu baca sejarah-sejarahnya, itu ada kaisar Romawi yang mau mendirikan patungnya dan mau taruh di atas, maksud saya taruh di dalam pelataran Bait Allah. Itu sampai-sampai orang-orang Yahudi pada saat itu mengoyakkan baju mereka tidak mau makan, mogok makan, mereka katakan mendingan bunuh kami saja, daripada kamu mengotori Bait Allah. Karena sakralnya luar biasa. Sampai-sampai ya kaisar Romawi itu terjadi konspirasi di dalam, dibunuh sama orang Roma sendiri. Kenapa? Karena mereka tidak mau terjadi demonstrasi besar-besaran di bangsa Yahudi pada saat itu. Karena sakral. Nah, jangan sampai kita mensakralkan hari Minggu. Jangan sampai kita mensakralkan pergi ke gedung gereja tanpa kita sadar bahwa kita gerejanya. Makanya itu yang membuat saya tersenyum. Itu yang membuat saya sangat tersenyum. Karena kita dikembalikan ke dalam fungsi awal daripada gereja. Saya tidak katakan kita nggak boleh balik ke dalam gedung gereja. Tapi nanti ketika gedung gereja sudah dibuka, kita ini harus menjadi jemaat yang berubah pikirannya, paradigmanya. Harus berdampak. Harus mengerti saya ini diciptakan, dikirim ke muka bumi untuk apa? Di dalam sistem kerajaan, ya salah satu kemuliaan daripada kerajaan adalah ekspansi. Ekspansi, kerajaan selalu mau ekspansi. Nah, ekspansinya kerajaan surga di mana, Pak? Di bumi. Makanya ketika manusia pertama kali diciptakan, manusia nggak pernah dikasih surga, manusia dikasih bumi. Untuk diapakan, Pak? Untuk dikolonisasi. Kolonisasi itu artinya apa? Kolonisasi artinya menularkan budaya kerajaan pusat. Jadi dimanapun saudara berada, saudara ditugaskan untuk menularkan budaya kerajaan surga. Saudara nggak bisa menularkan budaya kerajaan surga di hari Minggu di dalam gedung gereja, nggak bisa. Itu tempat di mana kita sedang di-recharge.
Kita dengar firman, saling menguatkan sesama orang percaya. Pulang dari situ, kita menularkan budaya kerajaan surga. Kita menularkan apa yang kita belajar di hari Minggu. Syukur-syukur kalau gerejanya ada kelompok selnya, masuk ke situ, tertanam di situ. Mulai memberkati komunitas-komunitas dari rumah-rumah. Itu baru namanya berfungsi menjadi gereja. Nggak usah tunggu departemen misi dari gereja-gereja, nggak usah, jangan. Banyak yang lambat juga kan geraknya. Kita nih gerejanya loh. Jangan nunggu-nunggu orang, kita yang bergerak sendiri. Paling tidak memberkati komunitas dimanapun kita berada gitu loh. Karena kita adalah gerejanya. Kita harus mengerti ketika saya masuk ke tempat umum, ya nanti kalau sudah dibuka lagi kita bisa berkeliaran lagi nih besok Jakarta PSBB lagi. Saya selalu ajarkan di tempat umum justru kita bisa berkhotbah tanpa berkata-kata. Kita bisa melakukan hal yang luar biasa bagi banyak orang. Di tempat umum, saya sedang berkhotbah tanpa berkata-kata. Itu harus begitu. Ya. Coba Bapak Ibu pelajari terus sistem kerajaan. Saya nggak punya waktu untuk membongkar semuanya di sini. Ya, dasar-dasarnya itu luar biasa. Di dalam sistem kerajaan, ya kalau di kerajaan di bumi ini, rakyat sama serdadu berperang bagi sang raja. Mempertahankan kerajaan. Kerajaan surga, rajanya mati bagi saudara. Dahsyat kita punya kerajaan surga ini. Raja kita mati bagi kita. Itu kerajaan surga yang begitu luar biasa. Makanya saya makin mempelajari, makin merinding saya. Di dalam sistem kerajaan, rajanya memilih kita. Di dalam sistem demokrasi, kita memilih pemimpinnya. Ya kan? Tapi di dalam sistem kerajaan, rajanya memilih kita. Undang-Undang 45 pasal pertama ayat yang pertama itu adalah kedaulatan rakyat Indonesia. Dalam sistem kerajaan nggak ada kedaulatan rakyat. Kedaulatan raja, bukan rakyat. Jadi jangan bawa sistem demokrasi ke dalam sistem kerajaan surga. Terjadi tawar-menawar sama Tuhan. Dan ini disukai banyak orang, makanya ada pemberitaan-pemberitaan tentang kemakmuran. Suka, karena apa? Orientasinya saya. Bukan. Orientasinya semua kerajaan, kita ditugaskan ke sini. Umur kita nggak panjang, 70-80 tahun, Mazmur katakan. Kita datang ke sini nggak pakai baju, dikasih baju waktu baru lahir. Nanti juga jenazah kita dikasih baju lagi. Datang nggak bawa apa-apa, pulang nggak bawa apa-apa. Semua yang melekat sama saya apa tuh Pak? Bukan punya saya, punya kerajaan yang dititipkan untuk dikelola. Saya bukan pemilik, tapi pengelola. Itu sistem kerajaan. Merdeka kita langsung. Merdeka. Coba baca Kisah Rasul pasal yang kedua. Ini adalah 5 pilar daripada gereja mula-mula. Kita lihat dulu ayat 47, coba lihat. Ya, ayat 47. Ya, kita baca ayat 46. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dengan tulus hati sambil memuji Allah. Perhatikan kalimat ini. Kalimat ini, ya Bapak Ibu perhatikan ini baik-baik. Kalimat ini diadopsi sama Stalin dan Lenin. Stalin dan Lenin adalah pemimpin sosialis dan komunis di tahun 1930-an dan 40-an, Perang Dunia Kedua. Ya. Bahkan Kisah Rasul pasal 2 ini masuk ke dalam konstitusi Uni Soviet tahun 39. Kenapa? Karena mereka suka dengan kalimat ini. Mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Udah pasti mereka nggak tidak membahas Tuhannya, mereka cuma tertarik ini kok bisa ditambah-tambahkan jumlahnya, dan tiap-tiap hari ini mereka disukai sama semua orang. Kok bisa? Nah, sistem ini diadopsi. Bayangkan ya, 5 pilar ini diadopsi, sebentar kita bahas, 5 pilar ini, diadopsi sama bangsa komunis dan sosialis pada saat itu, Stalin dan Lenin. Ya, coba kita lihat ayat 42. Ayat 42. Ini yang membuat saya tersenyum. Tanpa kita sadari, ya, tanpa kita sadari, kita dikembalikan ke dalam fungsi awal gereja. Ayat 42, nilai yang pertama di dalam jemaat mula-mula adalah begini. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Tanpa kita sadari, pilar yang pertama, kita sekarang dimasukin ke rumah kita masing-masing, kita terbatas ruang gerak kita lagi sekarang ini dalam tanda kutip, kita lagi belajar firman sebanyak-banyaknya.
Ya tergantung kita kalau kita mau belajar atau tidak. Tapi tersedia bahan-bahan khotbah, dan lain sebagainya sampai ribuan demi ribuan diupload di mana? Di YouTube, di IGTV, di mana-mana. Sampai-sampai ketika ada pandemi dari bulan Maret kemarin, saya bisa kontak-kontak sama dua orang yang dikenalkan kepada saya. Saya menawarkan kesembuhan yang disediakan sama Yesus. Dua-duanya bukan orang percaya. Saya kontak dengan mereka tanpa harus datang ke rumah sakit lewat WhatsApp, dan kemudian mulai kirim-kirim link video saya dari YouTube, dan dua-dua orang ini terima Yesus sebagai juru selamat, dua-duanya sembuh dari COVID. Dan sekarang mereka mengikuti ibadah di hari Minggu, mereka tidak usah datang ke gedung gereja, mereka tinggal nonton YouTube pakai earphone di rumah, keluarganya nggak tahu. Dan ini terjadi di mana-mana. Kalau saya cek dengan teman-teman, udah banyak yang terima Yesus. Itu yang saya katakan, iblis lempar apel, dijadikan jus apel sama Tuhan. Tanpa kita sadari, kita belajar firman. Kita belajar firmannya sampai intensif. Dan bayangkan Bapak Ibu, saya bisa, biasanya kalau saya khotbah terbatas kan, saya terbatas. Saya misalnya diundang ke Surabaya, ya udah di Surabaya sepanjang hari. Diundang tempat lain harus nunggu lagi minggu depan. Sekarang saya bisa di Surabaya jam sekian, ya. Nanti jam 9 lewat ini ada lagi ibadah. Nanti ada lagi ibadah di tempat lain. Bisa tiba-tiba 1 jam di Surabaya, 1 jam berikutnya di Bandung, 1 jam berikutnya tiba-tiba ada di Singapura. Bisa di mana-mana tiba-tiba. Bahkan yang saya sampai tertawa dan saya sampai mengucap syukur sama Tuhan, pernah 1 hari saya diundang di sebuah gereja secara fisik, saya ada live gitu ya, bukan direkam ya, dia jadi datang ke gedung gerejanya, nggak ada orang, cuman ada krunya aja, nggak ada jemaatnya, cuman 3 orang di situ, di syuting live di YouTube bagi gereja itu. Di jam 10 pagi itu, saya juga berkhotbah di Bandung dan di Surabaya. Kok bisa Pak? Karena rekaman khotbahnya sudah saya kirim dari hari-hari sebelumnya. Jadi jam 10 pagi itu pun ada video saya di YouTube-nya Gereja Surabaya, ada yang di Bandung, dan saya juga live di Jakarta. Sampai saya guyon sama orang-orang di gereja itu, saya bilang, luar biasa ya, tiba-tiba saya bisa hadir nih dalam waktu yang sama. Kok bisa? Ya itu yang saya katakan, iblis lempar apel dijadikan jus apel sama Tuhan. Dahsyat Tuhan kita. Jadi tiba-tiba tanpa kita sadari kita bisa belajar firman. Ya, saya nggak tahu ini ada satu teman saya yang baru terima Yesus, dia setiap kali kalau ada Zoom suka minta, mungkin dia antara Bapak Ibu ada dia. Ya, biasanya dia nggak keluarkan videonya, selalu ikut. Ada beberapa rekan-rekan saya yang baru terima Yesus dalam kurun waktu beberapa bulan ini, dan mereka selalu diam-diam di rumah mereka pakai earphone dengerin khotbah. Ya. Yang kedua, pilar yang kedua di ayat 42 dikatakan apa? Ya, mereka selalu ada di dalam keinginan untuk mau belajar. Terus yang kedua dikatakan begini, dan mereka berkumpul. Mereka berkumpul, ya pertama ini persekutuan dan berkumpul. Jadi pilar yang kedua ini berkumpul, bersekutu sama-sama di keluarga. Tanpa kita sadari kita bersekutu. Kita benar-benar udah kayak kelompok-kelompok sel kecil-kecil di rumah-rumah. Itu yang saya katakan, 1 gedung di gereja ditutup, ribuan gereja dibuka di rumah-rumah. Yang ketiga apa? Memecahkan roti. Memecahkan roti ini perjamuan. Ya tahun 67 keluarga kami mendirikan pelayanan Immanuel. Bapak Ibu kalau pernah ke toko buku Immanuel atau pernah membaca buku yang keluaran dari Immanuel, itu adalah ministry atau pelayanan kami. Saya waktu cek bulan-bulan dari bulan Maret sampai sekarang, saya cek dengan staf saya tanya, yang terjual paling banyak online itu apa? Perjamuan kudus Pak, katanya. Tiba-tiba sekarang orang-orang mengerti perjamuan kudus pada perjamuan di rumah-rumah. Itu yang membuat saya tersenyum. Kita dikembalikan ke dalam fungsi awal gereja. Kita bersekutu, kita belajar firman, kita mulai perjamuan dengan keluarga-keluarga kita. Terus ayat 42 dikatakan apa? Berdoa. Pilar yang keempat, berdoa. Banyak orang yang tadinya tidak punya kebiasaan untuk berdoa, sekarang berdoa. Berdoa. Jadi kalau nanti tante coronanya sudah tidak ada, sudah pergi, ya, yang tadinya nggak punya kebiasaan berdoa dan sekarang sudah jadi pendoa, teruskan jadi berdoa. Biarin dia nyesel. Buat iblis nyesel. Kenapa dia bawa-bawa corona ke tempat kita? Dia membangkitkan pahlawan-pahlawan iman yang luar biasa dalam diri saudara dan saya. Kita jadi pendoa-pendoa yang luar biasa.
Dan perhatikan pilar yang kelima, ayat 44 dan 45, dikatakan begini, dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikan kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Pilar yang kelima apa? Saling membagi. Saling membagi. Tanpa kita sadari, kita punya rasa empati yang luar biasa. Ya, kita sering dengar di depan rumah kita ada yang suka berteriak di luar pagar apa? Paket, ya kan? Paket datang banyak tiba-tiba. Tanpa kita sadari kita kasih tip lebih. Bulan Maret kemarin saya dan adik saya tinggal di sebelah rumah saya, kami datengin warung dekat rumah sini. Dan saya dengan gampangnya lewat WhatsApp dan sosial media menggalang dana dari teman-teman dekat. Saya bilang, yuk kita kasih makan teman-teman dari driver ojek online. Dalam 1 bulan kita memberikan makan kepada 900 driver daripada ojek online. Makan gratis. Dengan dana yang kita kumpulkan. Kita memberkati warungnya, kita memberkati 900 orang-orang itu. Sekarang kita berubah lagi. Kita berkati lagi pemulung-pemulung. Pagi-pagi hari ada tim saya yang bergerak jam 6 pagi. Kita berkati pemulung-pemulung di daerah-daerah perumahan kami. Tanpa kita sadari kita saling berbagi. Itu yang saya katakan di awal, saya tersenyum. Kenapa? Karena bukan saya aja, saya cek sama teman-teman yang lain dari gereja-gereja yang lain. Wow, udah nggak ada lagi nunggu-nunggu departemen misi. Sekarang rumah-rumah bergerak semuanya, membantu, dan tanpa kita sadari kita kenal tetangga kita. Kita kenal hansip depan rumah, kita kenal orang-orang di sekeliling rumah kita. Kita saling membagi, saling punya empati yang luar biasa. Tanpa kita sadari 5 pilar gereja awal, gereja mula-mula, dikembalikan sama Tuhan ke dalam kehidupan kita masing-masing. Kita sekarang jadi belajar firman, kita bersekutu, kita perjamuan, kita berdoa, kita saling membagi. Bayangkan Kisah Rasul 2 ini diadopsi sama pemimpin sosialis, sama komunis. Kok kita sebagai anak Tuhan nggak ngerti soal ini? Ini kan bahaya. Karena kita selalu terperangkap di dalam gedung gereja, dan kita beranggapan bahwa ibadah saya sudah selesai ketika doa berkat disampaikan. Padahal kita nggak sadar ketika doa berkat disampaikan itu baru awal dari ibadah kita untuk sepanjang minggu kita lakukan ibadah. Apa yang kita belajar di dalam gedung gereja, saya sudah siap-siap keluar dari gedung gereja, saya harus terapkan di luar sana. Jadi ini pesan saya, kalau ada hamba-hamba Tuhan juga yang hadir pada malam hari ini, kalau gedung-gedung gereja sudah dibuka, jangan sampai nggak ada dampak lagi. Hari Minggu itu kosnya tinggi loh Bapak Ibu. Saya rindu. Kita buat iblis menyesal, ya. Kosnya tinggi, dampaknya juga makin tinggi karena kita makin sadar, makin tajam fungsi kita sebagai gereja Tuhan. Yang kedua ini adalah sudah pasti banyak di antara kita yang kekhawatiran levelnya tinggi lah, takut dan lain sebagainya. Ini kebenaran yang kedua, ya. Saya bagikan 2 hal saja malam hari ini supaya kita ngerti dan kita bisa langsung praktekkan. Di dalam sistem kerajaan tidak ada kepemilikan. Saya ulangi. Di dalam sistem kerajaan, saya sudah bahas tadi di awal, tidak ada kepemilikan, yang ada pengelolaan. Karena semua yang melekat sama saudara dan saya punyanya kerajaan surga. Mazmur 24 ayat pertama mengatakan, apapun yang ada di bawah langit is the property of the kingdom, punyanya kerajaan surga. Jadi kita ini pengelola, bukan pemilik. Makanya di Matius 25 ketika ada talenta yang diberikan atau dititipkan 5, 2, dan 1, yang 5 dan 2 dikelola dengan baik, hambanya dikatakan engkau adalah hamba yang baik dan setia. Yang 1 tidak diapa-apakan, engkau adalah hamba yang malas dan jahat katanya. Karena pengelolaan, kita harus mengelola. Ya. Kenapa kita harus mengelola? Karena kita, catat ini baik-baik, punya akses kepada Bapa di surga. Akses. Buktinya di mana Pak? Yuk kita buka Lukas pasal yang ke-15. Lukas pasal yang ke-15, cerita tentang anak yang terhilang. Lukas pasal yang ke-15, ayat yang ke-12, coba lihat. Saya sedang membuat eksposisi ini di YouTube channel saya, silahkan dibuka dan dipelajari. Saya sudah masukin, kalau nggak salah, saya sudah upload 4 bagian di sana. Satu-satu saya eksposisi karena ini penting sekali. Yesus sedang bicara kepada orang Farisi, dan kita harus mengerti orang Farisi pada saat itu bacaannya adalah Taurat, ya. Dan perhatikan ayat 12 ini. Sebelum si bungsu pergi, dia katakan begini, Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita. Nah, dia sebenarnya ngerti. Harta milik kita itu adalah akses kepada Bapa. Karena dia bukan pemilik. Apapun yang punya Bapa, punya saya. Nah, kemudian ini yang mengerikan. Yang menjadi hakku.
Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Perhatikan ini baik-baik. Dia sedang melepaskan akses kepada bapaknya, akses kepada sumber atas segala sumber, mau dijadikan sama dia hak kepemilikan. Ini yang salah. Ini yang bablas selama ini. Ini yang banyak orang tidak mengerti tentang kerajaan surga. Makanya banyak orang ketakutan. Kita harus mengerti ya, posisi kita di kerajaan surga adalah anak. Saya ulang ya, anak itu punya akses kepada orang tuanya. Waktu anak-anak saya, kedua anak saya masih kecil, mereka itu sebenarnya nggak punya apa-apa. Semua yang menjadi milik mereka ya punya saya. Terus mereka nggak pernah takut tuh besok mau makan apa, mereka akan pakai pakaian apa. Mereka nggak pernah tuh ngomong sama saya, nanya-nanya sama saya, anak-anak saudara juga pasti gitu. Karena mereka tahu besok mereka dipelihara. Anaknya raja di Inggris, raja di Spanyol, anaknya Prince Charles. Pernah nggak ngomongin uang? Nggak pernah. Pernah nggak minta-minta uang? Nggak pernah. Pernah nggak ngomongin atau khawatir besok saya makan apa? Nggak pernah. Kenapa? Anak raja. Kita ini anak raja. Dan punya akses. Catat ini baik-baik. Kalau punya akses, berarti akses itu kepada siapa? Kepada Bapa yang tidak ada habisnya. Atau tidak ada limitnya. Tidak punya batas. Berarti akses kita kepada Bapa kita itu betul-betul unlimited, betul-betul nggak ada batasnya. Semua kekayaan sorga itu milik kita. Makanya Roma 8 ayat 17 mengatakan engkau adalah anak, ahli waris, dan orang-orang yang punya hak penuh atas semua janji-janji Allah. Yang akan menerimanya jika engkau menderita, kata menderita adalah simpateko atau taat. Taat aja jadi anak. Perkara besar aku akan titipkan terus dalam hidupmu. Karena aku sudah siapkan bagimu. Taat aja. Bukan transaksi ya, bukan kita nggak jangan berpikir gini, saya taat supaya saya dapat ini. Enggak. Saya taat untuk memproteksi hidup saya. Ketaatan kita bukan akan menguntungkan Tuhan kok, menguntungkan hidup kita. Makanya Tuhan kasih kriteria ketaatan itu untuk kita. Makanya jangan tunda ketaatan. Makin tunda ketaatan, kitanya makin rugi. Udah jalan 5 menit ya, baru salah jalan 5 menit, balik arah ke jalan yang benar lebih cepat daripada kita tunda-tunda udah setengah jam salah jalan. Baliknya makin jauh. Jadi jangan tunda ketaatan. Ya, ketaatan itu untuk proteksi hidup kita sendiri. Ya, akses kepada Bapa. Nah, apa yang terjadi dengan si bungsu ini ketika dia pergi ke negeri yang jauh, karena dia sudah menjadi kepemilikan, semua yang dimiliki pasti akan kurang. Semua yang dimiliki pasti habis. Karena nggak ada akses, nggak ada sumbernya lagi udah jadi milik saya kan. Kalau jadi milik saya udah nggak ada sumbernya lagi, berarti saya yang kelola sendiri semuanya tanpa ada sumber, habis. Makanya jatuh miskin si bungsu. Kemudian ampas yang menjadi makanan babi kelihatan menarik. Itu adalah gambaran daripada orang-orang yang mencari apa? Mencari atau mengejar uang, mengejar pertemanan, mengejar kuasa, jabatan, status di dalam dunia. Yang mereka kejar sebenarnya bukan uangnya. Yang mereka kejar adalah kuasa di balik uang itu. Karena manusia ketika jatuh dalam dosa kan kehilangan kuasa. Makanya Yesus katakan, aku ini datang menebus dosamu. Dan sebenarnya dia mengembalikan semua fungsi awal manusia di kitab Kejadian. Itu kitab Kejadian 1 dan 2 itu dahsyat rancangan rencana Tuhan. Itu kalau dibaca satu-satu, dieksposisi satu-satu, luar biasa itu. Kejadian 1 ayat 29 contohnya. Aku sudah menyediakan, Tuhan sudah menyediakan tumbuhan yang berbiji bagimu. Dengan kata lain, setiap hari kebutuhanmu, esensi kebutuhanmu, aku sudah cukupi. Aku nih Tuhan yang menembus waktu. Engkau bergerak di dalam Kronos, aku bergerak di dalam Kairos. Jadi 1 jam, 1 bulan, 1 tahun dari sekarang, aku sudah ada di masa depanmu, menyiapkan perkara indah bagimu. Ayo. Akses, punya akses kepada Bapa yang nggak punya batas. Jadi jangan melepaskan kepada kepemilikan. Nah, ketika menjadi memiliki, akhirnya orang jadi ketakutan saat ini. Karena nggak mengerti prinsip ini. Jadi akhirnya apa yang terjadi? Orang mulai angkat-angkat telepon, pinjem-pinjem uang, minta tolong sama manusia. Saya paling anti sama itu. Mohon maaf ya, saya paling anti. Saya ini punya deklarasi dalam hidup saya dengan istri saya. Ya, saya pernah ngomong gini, mendingan ya,
Saya percaya saya nggak akan kayak begini, tapi ini cuma kiasan aja lah, kira-kira begini. Ekstrimnya nih begini ekstrimnya. Biarin aja. Sampai sekondisi saya udah nggak bisa makan pun saya tidak akan angkat telepon untuk telepon manusia minta tolong, nggak. Bukan karena sombong, bukan. Karena saya tahu saya dipelihara sama Bapak saya. Saya akan cuma berseru kepada satu pribadi, yaitu Yesus saya, karena semua janjinya sudah tertulis bagi saya, ada 7.000 janjinya. Dan saya akan kutip seperti dia kutip ketika Yesus dicobai di padang gurun, dia kutip tiga ayat dan selalu dia katakan begini kepada iblis, ada tertulis, 3 kali dia katakan. Jadi ketika ada badai di depan saya akan katakan, ada tertulis Tuhan. Ada tertulis. Makanya saya sangat terkesima dengan, coba kita lihat Matius pasal yang ke-6 ayat 31, coba lihat. Seringkali di Matius 6 ayat 31 ini ya, yang kita baca itu hanya kata jangan khawatir aja. Kita nggak perhatikan ada kata apa, berkata. Coba lihat, sebab itu janganlah kamu khawatir. Seringkali yang dibahas cuman itu. Kita skip nih kata ini yang berikutnya. Dan berkata. Dan berkata, apakah yang akan kami makan, minum, atau pakai? Jadi bukan sekedar khawatir aja, kita nggak boleh berkata juga, ini Yesus yang ngomong loh. Berkata tuh maksudnya apa? Berkata tuh gini, kita ngomong sama tetangga, sama teman, sama keluarga, kita ngomong gini, aduh besok gimana ya, aduh minggu depan gimana ya, aduh uangku habis nih, aduh aku di PHK nih, aduh income-ku dipotong jadi setengah nih, aduh gimana ya, aduh gimana. Itu berkata. Yesus katakan apa? Jangan kayak begitu. Kenapa? Malu-maluin, kamu tuh anak raja. Makanya ayat 32 dikatakan semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, tidak mengenal saya. Kamu jangan seperti mereka. Bapamu yang di surga itu tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Tuh, carilah dahulu apa? Kerajaan Allah. Bukan kerajaan yang lain. Bukan pengajaran kemakmuran, bukan kerajaan Allah dan kebenarannya. Kebenaran itu artinya adalah the right standing. Itu bahasa aslinya adalah posisi, right standing. Saya mengerti posisi saya di kerajaan surga itu apa? Saya anak. Ketika saya mengerti itu, saya mengejar kerajaan, segala sesuatu ditambahkan kepada saya. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Maksudnya apa ini? Kalau anak saya ya di rumah nih, dia udah makan, hari ini udah beres semuanya ya. Terus dia malam-malam dia lihat di meja makan, lah kok nggak ada makanan buat besok ya? Kok nggak tersedia makanan buat besok ya? Dia keluar dari rumah saya, dia ngebel tetangga sebelah. Om, tante, bagi makan dong. Loh, kamu bukannya anak Pak Billy? Iya. Loh, bukannya besok pasti dikasih nanti makanan sama dia? Lah itu dia, saya belum lihat di atas meja makan. Tadi saya cek belum ada makanan yang buat besok. Minta dong Om. Itu sama seperti itu kalau kita telepon orang pinjam uang, ngemis sama orang. Malu-maluin. Pak, tapi saya sudah dalam kondisi yang betul-betul sudah sekarat Pak, udah nggak ada lagi. Biarin aja. Nih saya ngomongnya keras ya, biarin aja. Kenapa? Karena justru di dalam kondisi yang kita betul-betul udah nggak bisa lagi, tangannya dia akan turun dari atas hidup kita. Tangannya akan turun menolong kita, dan setelah kita ditolong, kita bisa melakukan ini. Itu semuanya karena Tuhan, bukan karena kuat dan gagah saya. Saya udah mepet, saya udah nggak tahu lagi harus gimana. Pertolongan Tuhan datang tepat waktu. Jadi biasanya memang dibiarin sama Tuhan, sampai udah kondisinya udah mepet banget. Supaya kemuliaannya dinyatakan. Itu maksudnya yang dia katakan jangan khawatir dan berkata. Jadi jangan ngeluh sama siapa-siapa. Jadi harusnya gimana Pak? Dalam kondisi apapun bilang gini sama Tuhan. Belajar tiap hari ngomong gini. Terima kasih Tuhan. Ini benar-benar nggak enak Tuhan. Tapi Tuhan, terima kasih Tuhan. Aku tahu karena aku punya akses, aku nih anak. Gak mungkin aku ditelantarkan. Aku gak akan khawatir dan berkata apakah yang akan aku makan, minum, atau pakai. Karena aku tahu hari-hariku akan dipelihara sama Tuhan. Saya ini punya teman loh. Seorang ibu, teman baiknya istri saya. Udah dalam kondisi yang tertekan, bisnisnya udah bangkrut. Mobil niaganya 2 bulan terakhir udah gak bisa bayar.
dan didatengin sama debt collector. Telepon-telepon orang minta-minta pinjam-pinjam uang, tidak pernah. Mengerti tentang prinsip kerajaan. Debt collector datang ke rumah marah-marah. Sama dia dibuatin kopi. Dia bilang, mas mau marah-marah juga saldo saya nggak nambah-nambah mas, tetap kosong, tetap nol. Masnya pulang, tiba-tiba besoknya dia dapat WhatsApp. Ini saya baca sendiri loh Bapak Ibu WhatsApp-nya. Ini bukan kata-katanya orang, ini teman kami, saya baca sendiri WhatsApp-nya. Si debt collector bilang gini, Bu, saya sudah sepakat dengan orang sales. Kami sepakat, kami akan talangin dulu tunggakan 2 bulannya Ibu. Nanti kalau Ibu udah punya uang, Ibu balikin ke kami, nyicil pun juga nggak apa-apa. Nah, loh kok jadi kebalik sekarang? Yang tadinya kemarin dia yang nagih, sekarang dia yang kasih pinjaman supaya ibunya bisa nyicil ke dia. Saya nggak pernah dengar debt collector mau kasih pembayaran, mau bayarin tunggakan, nggak pernah. Kecuali debt collector di zaman Roh Kudus seperti itu baru luar biasa. Saya percaya malam hari itu tuh pasti ada sebuah sosok roh yang luar biasa hadir di hadapannya memberikan pengertian, itu anak saya, kamu jangan macam-macam. Udah ya, kamu jangan macam-macam, saya akan tiba-tiba malam hari itu diubahkan hati dan pikirannya dia. Karena itu anak punya akses kepada Bapa yang nggak punya batas. Nah, tetap ada persoalan dong. Persoalannya dia tetap ada hutang harus dibayar, ya nggak? Dalam hitungan 1 hari loh Bapak Ibu, 1 hari. Ada temennya kontak dia ngomong gini, Mbak, itu mobilmu kok nggak pernah dipakai lagi sekarang? Tak sewa ya, saya karyakan mobilnya. Oh ya boleh, ambil aja. Uang sewanya waktu dikasih, down payment-nya, itu persis untuk bayar 2 bulan. Dalam hitungan 2 hari mobilnya lunas terbayar, dan setelah mobilnya disewa ada uang lebih itu untuk menggulirkan bisnisnya kembali, sekarang bisnisnya makin maju. Kenapa? Punya akses kepada Bapak. Sampai titik-titik darah terakhir udah sepertinya seperti itu. Iya. Nah sekarang kalau dia bersaksi, kehidupannya nyata. Kemuliaan Tuhan dinyatakan. Karena dia bilang itu nggak mungkin kalau nggak Tuhan. Nah, kalau masih pakai usaha sendiri nggak akan bersaksi begitu. Makanya nggak usah takut. Makanya ya setiap orang yang mengerti sistem kerajaan, merdeka hidupnya. Merdeka udah. Hidupnya merdeka. Saya jamin merdeka. Karena itu yang diajarkan sama Yesus kok. Nggak usah yang lain-lain udah. Udah paling beres itu. Ya, Bapak Ibu mungkin sudah dengar kesaksian saya. Tahun lalu saya kena kanker darah yang mematikan. Saya cuma diberikan umur 3 bulan sama dokter. Saya berseru kepada Tuhan. Dan waktu saat-saat itu saya sama istri saya baru nyadar bahwa asuransi saya itu tidak cover saya. Tidak di cover saya. Karena saya sakit di hari ke-76, sementara asuransi itu, karena saya baru beli asuransi, itu ada masa tunggunya 90 hari. Kemudian Tuhan bilang begini, saya berdoa, saya bilang, Tuhan, ini ada tawaran dari dokter di Singapura. Cuman biayanya sekian nih Tuhan. Gimana Tuhan? Saya harus mengambil keputusan dalam waktu 5 hari, karena saya harus di kemo. Karena harus segera, udah kemana-mana. Dalam hitungan 3 hari, saya kasih tahu Bapak Ibu semuanya ya, saya tidak pernah kasih tahu siapa-siapa. Hanya keluarga saya yang tahu. Saya tidak pernah masukin sosial media, cek sosial media saya. Tidak ada foto saya sakit atau saya kasih kode saya sakit, nggak ada. Setelah selesai semuanya baru saya masukin foto-foto saya. Di awal-awal Januari tahun 2019 sampai bulan Mei atau Juni, nggak ada. Saya bilang gini, saya kalau panggil dia Dad, Dedi dengar ya tuh dokternya bilang berapa, Dad. Itu baru uang permulaan loh, uang masuknya aja. Udah sebesar itu, Dad. Saya bilang gitu. Tapi kalau engkau mau aku dirawat di sana, aku percaya, aku kan anakmu, anak raja. Aku terserah engkau aja dah Tuhan. Aku tahu kok ini perjalanan padang gurun yang luar biasa. Aku akan selamat kok sampai di ujung. Saya udah punya iman dari awal. Dalam hitungan 3 hari, uang yang dokter bilang itu persis jumlahnya ada di BCA saya. Ayo. Saya pernah minta-minta sama siapa-siapa? Nggak pernah. Makanya saya kalau bersaksi begini, saya masih merinding, saya masih suka nangis ngelihat. Kok bisa persis jumlahnya Tuhan? Nah, kalau perjalanan sama Tuhan tuh gitu, selalu ngeri-ngeri sedap selalu sama dia. Dan itu menumbuhkan iman kita, menstimulasi hidup kita justru. Waktu saya sampai di sana, emang cuma sekian bayarnya, cuma uang itu aja yang cuma bayar. Enggak, itu cuma uang di awal. Bapak Ibu harus tahu kalau
biaya pengobatan di Singapura itu luar biasa mahalnya. Tapi kalau Tuhan sudah bawa saya ke sana, ya udah nggak apa-apa. Saya bilang Tuhan, kalau Tuhan udah mulai nggak apa-apa. Tuhan kirim 80 orang. Saya sekali lagi ya, saya nggak pernah kasih tahu siapa-siapa. Orang tahu, dengar-dengar aja satu sama lain, dengar-dengar, tiba-tiba 80 orang datang ke rumah sakit. Datang ke rumah sakit, tiba-tiba setelah 1 bulan ya, Bapak Ibu sudah tahu kesaksian saya, bulan Februari dokternya cek saya dan betul-betul kankernya hilang total, nggak ada, nggak bisa ditemukan. 10 dokter sampai ngetes lagi, dibilang, Pak kok hilang Pak, nggak ada sama sekali. Nah tapi kankernya hilang ya, tagihan nggak pernah hilang, tagihan rumah sakit tetap ada, ya kan? Jadi waktu udah mau pulang ke Indonesia setelah 2,5 bulan di Singapura, istri saya ke bisnis office nanyain tagihannya berapa. Orang di tempat tagihan bilang gini, Bu, sudah lunas dibayar, Bu. Ada yang datang, ada yang nggak tahu, ada pokoknya 1/4 dari 80 orang itu saya nggak kenal, dari gereja-gereja lokal di sana, Tuhan yang kirim kok. Dan apalagi yang Tuhan lakukan. Tempat tagihannya ngomong gini, Bu, yang bayar nih kelebihan, Bu. Jadi kami ini pulang ke Indonesia, tagihan rumah sakit lunas, bawa uang kelebihan, bayangin, sampai kita bisa memberkati orang yang sedang sakit juga, kita bantuin. Bayangin, sampai ada satu rekan yang datang ngomong gini, Pak, saya ini digerakkan Tuhan loh Pak, saya digerakkan Tuhan untuk bantu Bapak perlu berapa? Saya waktu digitukan saya ngomong gini, maaf ya, saya udah ngomong semuanya sama Bapak di surga. Kalau Anda mau bantu saya, tanya sama dia, jangan tanya sama saya tidak akan pernah sebut apa-apa. Karena saya hubungannya sama dia. Kalau mau bantu, tanya sama dia aja. Saya tidak akan pernah bergantung sama manusia. Saya bergantung sama Bapak saya. Dan kabar baik bagi Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu semua yang ada di Zoom pada malam hari ini. Bapak saya adalah Bapak kita semua. Sama Bapak kita. Jadi kalau Bapak saya, Bapak saya tolong semua. Karena dia tidak pilih kasih. Semua kita punya akses kepada dia. Akses yang betul-betul tidak ada habisnya. Tidak ada habisnya. Ya, jadi saya percaya, nggak usah khawatir, nggak usah takut. Apapun yang terjadi di sekitar kita, kita adalah orang-orang yang lebih daripada pemenang. Ya, gereja dikembalikan ke dalam fungsi awal, dan kita juga nggak usah takut karena kita punya akses kepada Bapa kita di surga. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih, mengucap syukur buat malam yang indah ini. Bersama dengan teman-teman yang ada di Zoom ini, Tuhan. Hamba-Mu berdoa khusus bagi semua yang hadir. Kami semuanya akan dibawa sampai ke seberang dengan selamat. Kami dan keluarga kami akan sehat. Bahkan kalau ada yang sakit pada malam hari ini, kesembuhan sudah terjadi dalam nama Yesus, karena kesembuhan sudah diberikan ribuan tahun yang lalu di atas kayu salib, ketika Engkau mengatakan, sudah selesai. Sudah selesai. Terima kasih Tuhan. Berkati Ibu Caroline, berkati keluarganya, suaminya Tuhan, berkati semua yang mengurus persekutuan doa pada malam hari ini. Dan semua jemaat yang hadir. Hamba-Mu percaya Tuhan, kelompok ini akan terus makin maju buat Tuhan. Berdampak hidup mereka, dan bukan itu saja mereka berbuah Tuhan. Dan daun mereka kelihatan lebat dari luar, semangat mereka kelihatan lebat dari luar, sehingga membawa berkat bagi banyak orang di sekitar mereka. Tuhan, hamba-Mu berdoa, di antara kami semuanya tidak ada ketakutan, karena ketakutan bukan dari Tuhan. Kami punya akses kepada Bapa di surga yang tidak ada batasnya. Kami akan dibawa sampai ke seberang dengan selamat dan kemuliaan semuanya untuk Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan kehidupan kami, keluarga kami, kesehatan kami dalam tangan Tuhan. Di dalam satu nama, Yesus Kristus Tuhan kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Kita sama-sama katakan, amin. Tuhan berkati. Ya, puji Tuhan. Terima kasih untuk Bapak Pastor Billy Lantang. Ya, puji Tuhan luar biasa. Ya, saya percaya kita semua diberkati dengan firman Tuhan. Termasuk saya secara pribadi ya. Kita punya akses unlimited kepada Bapa. Yes. Yang penting jangan tunda ketaatan. Amin, saudara. Amin. Terus hati kita menyenangkan hati Tuhan. Mari kita naikkan satu pujian. Menyenangkanmu, senangkan hatimu. Itu kerinduan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Menyenangkanmu, senangkanmu. Amin. Hanya itu
kerinduanku menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Kita naikkan pujian ini dari awal. Tuhan, kami mau menyenangkan hatimu. Tuhan, ku mau menyenangkanmu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu. Cemerlang bagai emas murni. Tuhan, kuserahkan hati kami, Tuhan. Tuhan, kuserahkan hatiku, ya Tuhan. Semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkanmu. Menyenang ya Tuhan, ini kerinduan kami Tuhan. Kami mau menyenangkan hati-Mu Tuhan. Kerinduanku menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu menyenangkanmu, menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku, hanya ini Tuhan, hanya itu kerinduanku, hanya itu Tuhan, hanya itu kerinduanku. Terima kasih Tuhan. Benar Tuhan, hanya ini kerinduan kami Tuhan. Bahwa seumur hidup kami ini bertumbuh untuk menyenangkan hati Tuhan. Kami sungguh bersyukur dan bersuka cita untuk firman yang sudah ditabur oleh hamba-Mu. Saat ini kami berdoa membawa hamba-Mu, Bapak Billy Langtang, ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Kami percaya kiranya kuasa pengurapan kasih, penyertaan Tuhan tercurah atas Bapak, Ibu, dan anak-anak Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati senantiasa dalam kehidupan, dalam rumah tangga, dalam keluarga, bahkan dalam pelayanan. Mari Tuhan, tangan-Mu yang kuat itu senantiasa memberikan kekuatan, kesehatan, bahkan memberikan berkat-Mu yang melimpah-limpah. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang sungguh-sungguh menguatkan kami pada malam hari ini. Kami percaya Tuhan, hari ini kami semua diberkati oleh firman-Mu. Dan kami tidak hanya mau sampai diberkati saja Tuhan, tapi kami mau untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Mu yang sungguh-sungguh dalam kehidupan kami. Sehingga kami boleh menjadi anak-anak Kristus yang berdampak bagi orang lain. Terima kasih Tuhan, kami boleh menjadi berkat, kami boleh menjadi jawaban doa bagi banyak orang. Engkau luar biasa. Terima kasih Tuhan. Berkati setiap kami semua yang sudah terlibat untuk join di dalam ibadah ini. Kami percaya ini bukan kebetulan. Kami percaya Tuhan yang sudah pilih kami. Dan kami berdoa Tuhan, agar kami semua yang hadir, kami semua mengalami Tuhan dalam kehidupan kami. Kami semua memiliki ketaatan. Kami semua memiliki akses kepada Bapa. Dan kami bersuka cita untuk semua yang boleh kami alami dalam kehidupan kami. Baik itu tantangan, baik itu persoalan. Kami percaya, seperti hamba-Mu tadi mengatakan, kalau iblis melempar apel kepada kami menjadikan itu jus apel Tuhan. Yes, kami percaya Tuhan, Engkau mampu mengubah kutuk menjadi berkat dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa untuk bangsa ini, biarlah kasih dan sukacita-Mu terlimpah juga atas bangsa ini. Engkau menyembuhkan, Engkau memulihkan, Engkau menguatkan, bahkan Engkau memberikan kemenangan atas bangsa ini. Kami percaya Tuhan,
bahwa melalui peristiwa ini ada satu yang ingin Tuhan nyatakan, agar anak-anak-Mu terus bertumbuh di dalam Engkau, agar hidup kami ini boleh menjadi berkat bagi orang lain. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati gereja-gereja-Mu, berkati setiap hamba-hamba-Mu dan orang-orang kudus-Mu yang ada di bangsa ini. Berkati pemerintahan kami, berkati TNI, Polri, dan aparat, agar mereka semua dipakai untuk menjaga keamanan dan stabilitas bangsa ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih, kami mengucap syukur. Kami serahkan kehidupan kami hanya ke dalam tangan-Mu. Sekali lagi sukacita kami melimpah di dalam Engkau. Ini doa syukur kami yang kami naikkan ke dalam tangan-Mu yang kudus. Dan kami rindu untuk menerima berkat yang daripada-Mu. Ya, mari saudara-saudara sekalian, Bapak Ibu, dalam Tuhan Yesus, mari kita mengangkat tangan kita, menadahkan wajah kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Mari saudara yang sudah terima berkat Tuhan bersama-sama kita berkata, amin. Amin. Ya, terima kasih sekali lagi kami ucapkan untuk Bapak Billy Lantang yang sudah bersedia mengisi PD Faithful. Terima kasih Pak untuk kesediaannya. Salam kenal dari kami semua di tempat ini PD Faithful. Terima kasih untuk saudara-saudara yang sudah hadir dari Batam, dari Singapura, dari Makassar, Parepare, Lampung, Bali, Amerika juga, Kanada, dan Bekasi, Cibubur, semuanya yang sudah ikut di PD ini. Terima kasih. Sekali lagi mohon maaf bila ada kekurangan di dalam PD ini. Sedikit saya akan juga bagikan pengumuman. Nanti di hari Jumat, ibadah pemuda di setiap hari Jumat jam 8 minggu depan. Ibadah umum seperti biasa hari Minggu jam 8 malam. Bulan depan, minggu kedua di ibadah umum kita akan dilayani oleh Bapak Risa Solihin juga dari Jakarta. Jadi kita persiapkan diri kita juga di hari minggu kedua seperti hari ini juga. Terima kasih juga untuk layanan doa. Nanti bisa WA pribadi yang tadi di 081217774 kali 515. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.